Halo semuanya, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Nikita Pertiwi dengan NIM 2415101026 dari kelas 4A Ilmu Komputer akan mempresentasikan. Baik, halo semuanya, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Nikita Pertiwi dengan NIM 2415101026 dari kelas 4A Ilmu Komputer pada mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kinerja Algoritma Kruskal dan Algoritma Prim dalam menentukan minimum spanning tree pada graf berbobot. Nah, secara singkat, presentasi ini akan membahas bagaimana dua algoritma greedy yang sering digunakan, yaitu Kruskal dan Prim, bekerja untuk menyelesaikan satu masalah yang sama, yaitu mencari minimum spanning tree, serta bagaimana kinerja keduanya jika diuji dan dibandingkan secara langsung. Nah, mari kita mulai dari pertanyaan dasar. Mengapa sih MST ini penting? Dalam dunia nyata, graf berbobot banyak digunakan untuk merepresentasikan masalah koneksi. Misalnya pada jaringan komputer, transportasi, distribusi, dan telekomunikasi, simpul mewakili titik atau perangkat, dan sisi mewakili hubungan antara titik tersebut dengan bobot tertentu, bisa berupa jarak, biaya, atau waktu tempuh. Nah, masalah utamanya adalah bagaimana cara menghubungkan seluruh simpul dengan total bobot sekecil mungkin tanpa membentuk siklus. Inilah yang disebut dengan minimum spanning tree atau MST. Di dalam mata kuliah desain dan analisis algoritma, MST menjadi contoh klasik penerapan strategi greedy, yaitu pendekatan yang memilih solusi terbaik di setiap langkah. Ada dua pendekatan populer untuk menyelesaikan masalah ini, seperti yang saya bilang tadi, yaitu algoritma Kruskal dan algoritma Prim, yang akan menjadi fokus utama presentasi saya hari ini. Nah, tujuan penelitian berdasarkan latar belakang tadi ada 5 tujuan yang ingin saya capai dalam tugas ini. Pertama, menjelaskan konsep MST serta cara kerja algoritma Kruskal dan Prim. Kedua, menyusun desain algoritma, pseudocode, dan implementasi programnya. Ketiga, menganalisis kompleksitas waktu, dan kedua, algoritma. Keempat, membandingkan kinerja keduanya berdasarkan hasil penelitian. Nah, yang terakhir yaitu menarik kesimpulan mengenai kondisi graf seperti apa yang lebih sesuai untuk masing-masing algoritma. Kelima tujuan ini akan saya bahas satu persatu, dimulai dari konsep dasarnya terlebih dahulu. Nah, konsep minimum spanning tree. Secara definisi, minimum spanning tree adalah himpunan sisi pada graf berbobot yang menghubungkan seluruh simpul tanpa membentuk siklus dengan total bobot seminimum mungkin. Ada beberapa sifat penting yang perlu dipahami. Yang pertama, graf terhubung dengan V simpul selalu memiliki MST dengan tepat V dikurangi satu sisi. Jika jumlah sisanya kurang dari V, berarti masih ada simpul yang terhubung. Masih ada simpul yang belum terhubung. Nah, sebaliknya, jika lebih dari V dikurang 1, jika jumlah sisinya kurang dari V dikurangi 1, berarti masih ada simpul yang belum terhubung. Sebaliknya, jika lebih dari V dikurangi 1, akan terbentuk siklus, sehingga sudah tidak memenuhi sifat pohon lagi. Satu hal yang menarik lainnya yaitu sebuah graf bisa saja memiliki lebih dari satu MST apabila terdapat beberapa sisi dengan bobot yang sama. Namun, meskipun bentuk pohonnya berbeda, total bobot minimumnya akan tetap sama. Konsep dasar inilah yang menjadi fondasi sebelum kita mulai masuk ke cara kerja masing-masing algoritma. Nah, algoritma Kruskal. Algoritma pertama yang akan kita bahas adalah Kruskal. Cara kerja seluruh sisi pada graf diurutkan terlebih dahulu berdasarkan bobotnya yang terkecil. Kemudian sisi diperiksa satu persatu. Jika menambahkan sisi tersebut tidak membentuk siklus, sisi itu akan dimasukkan ke MST. Nah, langkah-langkah secara berurutan yaitu urutkan seluruh sisi dari bobot terkecil, lalu pilih sisi terkecil berikutnya, periksa apakah sisi tersebut membentuk siklus. Jika tidak, maka akan ditambahkan ke MST dan diulangi proses ini hingga memperoleh V dikurangi 1 sisi. Nah, untuk memeriksa siklus secara efisien, Kruskal menggunakan struktur data disjoint set union atau DSU dengan teknik path compression dan union by rank. Nah, berkat struktur ini, kompleksitas waktu Kruskal secara keseluruhan adalah O
E log N, log E. Nah, yang didominasi oleh proses pengurutan sisanya. Nah, berikutnya yaitu algoritma kedua yaitu prim dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Jika Kruskal bekerja dari sudut pandang seluruh sisi, prim membangun MST secara bertahap, mulai dari satu simpul awal. Pada setiap langkah, algoritma ini memiliki sisi bobot minimum yang menghubungkan pohon sementara dengan simpul di luar pohon tersebut menggunakan struktur priority queue, yaitu heap key pada Python. Nah, langkah-langkahnya pilih satu simpul sebagai titik awal, tambahkan sisi berbobot terkecil yang terhubung dengan MST, masukkan simpul baru yang terhubung melalui sisi-sisi tersebut, perbarui kandidat sisi pada priority queue, dan ulangi proses ini hingga seluruh simpul terhubung. Dengan pendekatan ini, kompleksitas waktu prim adalah O E log V. Nah, sekilas mirip dengan Kruskal, tetapi struktur data dan penyelesaiannya cukup berbeda. Dan inilah yang akan kita uji performanya pada bagian selanjutnya. Untuk membandingkan kinerja keduanya secara nyata, saya merancang sebuah eksperimen. Pengujian dilakukan pada 3 ukuran graf, yaitu 100, 300, dan 600 simpul dengan 3 tingkat kepadatan sisi, yaitu sparse, medium, dan dense. Implementasinya menggunakan bahasa Python, Kruskal dengan representasi edge list dan struktur DSU, sementara prim dengan adjacency list dan heap key. Nah, waktu eksekusi diukur menggunakan time per counter dan hasilnya dirata-ratakan dari beberapa hasil pengujian atau SID. Yang penting digarisbawahi untuk menjaga keadilan uji adalah kedua algoritma diuji pada graf yang persis sama, sehingga perbedaan waktu eksekusi murni berasal dari karakteristik algoritma, bukan dari perbedaan data masukan. Nah, total bobot MST juga dicatat untuk memastikan kedua algoritma menghasilkan hasil yang konsisten. Analisis kompleksitas teoritis ini kemudian dilakukan berdampingan dengan pengukuran waktu eksekusi nyata. Nah, kita masuk ke hasil penelitian. Dari tabel yang ditampilkan ada 9 kombinasi skenario yang diuji. 3 ukuran graf dikalikan 3 tingkat kepadatan. Nah, pada graf kecil dengan kepadatan spanse, yaitu 100 simpul dan 200 sisi, prim justru sedikit lebih unggul, hanya butuh 0,101 milidetik dibanding Kruskal yang 0,117 milidetik. Ini satu-satunya kasus di mana prim menang. Namun, begitu kepadatan dan ukuran graf meningkat, Kruskal mulai unggul secara konsisten. Misalkan pada 100 simpul dengan kepadatan dense, lalu Kruskal hanya butuh 1,556 milidetik, sementara prim butuh 2,170 milidetik. Polanya semakin jelas pada graf yang lebih besar. Pada 600 simpul dengan kepadatan dense, yang merupakan skenario terberat dengan hampir 90.000 sisi, Kruskal menyelesaikan dalam 110,5 milidetik, sedangkan prim membutuhkan 137,6 milidetik. Yang juga penting, di seluruh 9 skenario, total bobot MST yang dihasilkan Kruskal dan prim selalu sama persis. Ini membuktikan kedua implementasi sudah benar secara teori, dan perbedaan yang kita lihat murni merupakan kecepatan eksekusi, bukan soal kebenaran hasil. Nah, dari grafik perbandingan waktu eksekusi di sebelah kanan, terlihat jelas bahwa kurva Kruskal berada konsisten di bawah kurva prim, dan jaraknya semakin melebar pada graf besar dan padat, terutama pada titik terakhir yaitu 600 simpul dengan kepadatan dense. Nah, perbandingan algoritma. Di sini ada pertanyaan yaitu kapan memilih Kruskal versus prim. Nah, dengan hasil seperti tadi, pertanyaan sekarang kapan sebaiknya kita memilih masing-masing algoritma. Algoritma Kruskal lebih praktis digunakan ketika graf tersedia dalam bentuk daftar sisi atau edge list dan cocok untuk ukuran jarang atau spanse. Deteksi khususnya efisien berkat struktur DSU. Nah, contoh penerapannya misalkan pada jaringan komputer skala kecil, di mana seluruh daftar biaya koneksi sudah tersedia sejak awal. Nah, algoritma prim lebih sesuai ketika graf direpresentasikan sebagai adjacency list dan cocok ketika proses pencarian memang dimulai dari satu simpul tertentu. Nah, prioritas queue-nya yaitu memudahkan memilih sisi minimum tanpa harus memeriksa semua sekaligus.
Nah, contohnya pada perluasan jaringan dari satu server pusat. Jadi, pemilihan algoritma yang tepat sebenarnya tergantung pada bagaimana graf direpresentasikan dan di karakteristik dari data yang dihadapi, bukan semata-mata soal mana yang lebih baik secara mutlak. Kita masuk ke kesimpulan. Sebagai penutup, ada 4 poin dari kesimpulan tugas ini. Yang pertama, yaitu Kruskal dan Prim sama-sama valid. Untuk mencari MST, keduanya menghasilkan total bobot MST yang identik pada seluruh graf uji. Kedua, dari sisi kompleksitas, Kruskal memiliki kompleksitas O, E log E, dan keunggulan saat graf berbentuk edge list serta jarang atau spanse. Sementara Prim memiliki kompleksitas O, E log V, dan unggul saat graf berbentuk adjacency list dengan titik awal tertentu. Ketiga, secara empiris, berdasarkan pengujian yang saya lakukan, Kruskal cenderung lebih cepat pada sebagian besar skenario uji, terutama saat ukuran kepadatan graf meningkat, seperti yang terlihat pada hasil pengujian graf 600 simpel tadi. Keempat, dengan demikian, pemilihan algoritma MST yang tepat sebaiknya dipertimbangkan dengan ukuran graf, representasi data, serta kebutuhan implementasi yang dihadapi. Nah, demikian presentasi yang saya dapat sampaikan mengenai analisis kinerja algoritma Kruskal dan Prim dalam menentukan minimum spanning tree pada graf berbobot. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan terima kasih. Sampai jumpa.